Halo semuanya, kembali lagi di dalam video yang membahas tentang ilmu kimia. Dan pagi ini dan saat ini kita akan membahas tentang dampak pembakaran minyak bumi. Nah, siapa nih nggak tahu tentang minyak bumi? Sebenarnya minyak bumi itu punya manfaatnya banyak banget ya teman-teman ya. Jadi di sini ketika dimanfaatkan itu juga mempunyai dampak terhadap lingkungan gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dampak pembakaran minyak bumi itu. Nah, ini adalah materi kimia kelas 11 termasuk dalam KD tentang minyak bumi. Nah, tujuan dari video pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang dampak negatif dari pembakaran minyak bumi. Kemudian menentukan langkah yang dapat diambil untuk melestarikan lingkungan. Oke, jadi ada dua hal ini. Kamu harus bisa, setelah video ini, kamu harus bisa menjelaskan tentang dampak negatif dari pembakaran minyak bumi. Dan sebagai generasi muda, kita harus bisa menentukan langkah apa nih, atau hal-hal apa, atau sesuatu yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan atau mengurangi dampak negatif dari pembakaran minyak bumi. Oke, kita mulai saja yuk. Jadi, kalau kita berbicara tentang dampak pembakaran minyak bumi, itu berhubungan dengan hasil pembakaran yang dari bahan bakar atau bahan bakar minyak bumi itu sendiri. Nah, hasil pembakarannya berupa apa nih teman-teman? Mungkin dari kalian pasti ada yang sudah tahu. Ya, coba dipikirkan hasil pembakarannya apa? Iya, betul sekali. Banyak ya. Jadi bisa aja ada timbal, ada gas CO, ada gas CO2, ada gas SOX, NOX, bahkan ada gas hidrokarbon itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan SOX dan NOX itu maksudnya bisa SO2, bisa SO3 gitu ya, ada NO, NO2 gitu ya. Jadi X-nya itu bisa berupa angka. Nah, ini adalah beberapa jenis buangan dari atau hasil produk dari bakaran bahan bakar minyak, teman-teman. Namun saat ini tidak semua bahan bakar minyak akan menghasilkan semua gas ini ya teman-teman ya, tapi tergantung dari bahan bakar minyak yang digunakan itu sendiri. Oke, nah kita akan membahas bagaimana sih efek dari gas-gas buangan ini terhadap sebagai dampak negatifnya terhadap lingkungan. Oke, kita mulai dengan yang pertama, karbon monoksida. Nah, karbon monoksida atau CO ini cukup berbahaya ya teman-teman ya, dan ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar. Jadi kalau misalnya dia itu terjadi pembakaran dengan jumlah kadar oksigen yang sedikit, atau terjadi ketika belum di piston gitu ya, belum pas di posisinya, maka yang menghasilkan CO. Nah, itu biasanya kalau dilihat dari knalpot kendaraan itu biasanya kayak truk itu menimbulkan asap warna hitam. Nah, itu artinya pasti mengandung karbon monoksida yang cukup banyak. Oke. Nah, selain karbon monoksida ini tidak enak maksudnya tidak enak ketika kita hirup. Karbon monoksida ini juga sangat beracun teman-teman, atau tidak baik bagi kesehatan manusia gitu ya. Nah, karbon monoksida itu merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, tapi bisa menyebabkan sesak napas, pingsan, atau bahkan kematian. Kok bisa? Karena karbon monoksida ini bisa berikatan dengan hemoglobin kita. Nah, hemoglobin itu kan adalah zat pengangkut ya yang ada di dalam darah untuk mengangkut O2 di dalam tubuh. Nah, kalau hemoglobinnya ini digunakan untuk mengangkut CO, berarti O2 yang diangkut semakin sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau semakin sedikit, otomatis kita akan menjadi sesak. Kalau lama-lama kadar O2 yang dibutuhkan itu tidak dapat terpenuhi, bisa-bisa lama-lama kita akan bisa mengalami kematian gitu ya, atau ada kerusakan dari sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Jadi hati-hati dengan kadar CO. Nah, selain CO itu kalau hasil pembakaran lain yang paling umum itu adalah karbon dioksida, teman-teman. Karbon dioksida itu hampir sama kayak CO, tetapi di sini ini adalah pembakaran sempurna dari bahan bakar minyak bumi atau batu bara. Kalau CO itu tadi tidak sempurna, pembakaran tidak sempurna. Kalau CO2 ini adalah hasil pembakaran sempurna dari bahan bakar minyak bumi atau batu bara. Nah, dari karbon dioksida ini sendiri mempunyai ciri khas yang hampir sama dengan CO, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Tetapi kalau CO itu menyebabkan mempunyai sifat racun bagi manusia, kalau CO2 ini biasanya memang ada di dalam udara, tetapi efek yang kita akan lebih bahas di sini itu adalah kalau kadarnya berlebih itu bisa menyebabkan efek rumah kaca, teman-teman. Nah, tahu nggak sih efek rumah kaca itu seperti apa? Iya, betul, seperti ada kaca ya di dalam atmosfer atau di atas atmosfer itu ya. Nah, di atmosfer itu nanti seperti ada kaca di mana sinar matahari bisa masuk ke bumi.
Namun ketika di bumi itu ada permukaan, ketika harus dipantulkan keluar lagi dari bumi, itu tidak bisa keluar, teman-teman. Yang ada dia terpantulkan lagi masuk ke dalam bumi. Nah, akibatnya ini akan bisa menyebabkan suhu di permukaan bumi itu akan menjadi lebih panas. Oke, yang kita sebut dengan global warming. Oke. Nah, bagaimana proses pemanasan global terjadi? Jadi seperti ini, teman-teman ya. Jadi pertama, cahaya matahari itu harusnya sebagian dikembalikan ke angkasa. Namun karena adanya efek rumah kaca atau adanya CO2 yang ada di atmosfer itu menyebabkan si sinar radiasi itu tidak bisa kembali ke atmosfer, tetapi terperangkap di dalam bumi. Akibatnya di suhu di permukaan bumi itu menjadi panas. Maka terjadilah yang disebut dengan pemanasan global atau global warming. Oke. Baik, teman-teman. Kita lanjut ke hasil pembakaran lainnya. Ya, ini adalah tentang golongan SOX atau oksida belerang. Nah, untuk oksida belerang ini ada berupa SO2 maupun SO3. Jadi, di mana belerangnya itu dibakar di dalam industri, banyaknya digunakan dalam industri pertambangan ya, dan menghasilkan SO2 dan SO3 sebagai hasil dari pembakarannya itu sendiri. Nah, sifatnya bagaimana untuk SOX ini? Yaitu tidak berwarna tetapi berbau menyengat. Nah, itu berbeda dengan CO2 dan CO tadi ya. Kemudian terhadap lingkungan dia bisa menyebabkan terjadinya hujan asam. Kemudian terhadap kesehatan bisa menyebabkan sesak napas. Hujan asam. Nah, apa nih hujan asam nih, teman-teman? Nah, hujan asam itu adalah hujan di mana air yang diteteskan atau menetes ke bumi itu mengandung asam sulfat. Memang sih kadarnya tidak terlalu tinggi, tetapi adanya asam sulfat ini itu menyebabkan pH dari air hujan itu kurang dari 5 atau bersifat asam. Akibatnya tentu itu bisa menyebabkan misalkan kayak batu-batuan itu mengalami pengeroposan. Kalau pada makhluk hidup tentu itu akan menyebabkan kematian pada makhluk hidup. Seperti itu. Jadi ini bahaya ya teman-teman ya, hujan asam. Jikalau terjadi penumpukan atau jumlah SO2, SO3 di atmosfer atau di udara itu meningkat, maka bisa menyebabkan hujan asam. Nah, proses terjadinya seperti apa nih? Jadi ketika ada SO2, kemudian di atmosfer, di udara lembab gitu ya, SO2 itu akan bergabung dengan H2O, membentuk H2SO3. Oke, H2SO3. Nah, selain itu SO2 juga dapat bereaksi dengan O2 membentuk SO3 juga. Nah, SO3 nanti ini akan bereaksi dengan H2O membentuk H2SO4. Jadi mekanismenya itu bisa beberapa mekanisme, teman-teman. Bisa langsung dari SO2 bereaksi dengan H2O membentuk asam sulfit. Oke, kalau ada O-nya lagi maka dia akan membentuk asam sulfat. Tapi bisa juga SO2 bereaksi dengan O2 membentuk SO3. Nah, SO3 bergabung dengan H2O membentuk asam sulfat. Nah, asam sulfat inilah yang menyebabkan air hujan menjadi bersifat asam. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini mekanismenya. Selain dari sulfur, zat yang bisa menyebabkan terjadinya hujan asam itu adalah juga dari golongan nitrogen oxide, teman-teman. Jadi golongan NOx. Jadi bisa NO maupun bisa NO2. Oke, nah ini gas NO dan NO2 itu biasanya terjadi ketika gas nitrogen ikut terbakar bersama oksigen yang terjadi pada suhu tinggi. Nah, itu terjadinya biasanya pada industri-industri, teman-teman. Jadi menghasilkan NO dan NO2. Nah, NO dan NO2 ini mempunyai sifat tidak berwarna, tapi berwarna merah coklat beracun, berbau menyengat. Nah, terhadap lingkungan juga menyebabkan hujan asam. Kenapa? Kalau tadi SO itu bisa menyebabkan membentuk H2SO4, kalau di sini dia membentuk HNO3, teman-teman, asam nitrat. Nah, asam nitrat itu juga bersifat asam, yaitu asam kuat. Nah, terhadap kesehatan dia bisa menyebabkan kanker atau kematian. Nah, bagaimana pembentukan asam nitrat atau pembentukan NO dan NO2? Jadi di sini nitrogen itu terbakar bersama oksigen membentuk NO. NO-nya itu akan bergabung dengan O2 membentuk NO2. Oke, membentuk NO2. Oke, nah NO2 ini kalau bergabung dengan H2O dia akan menyebabkan membentuk HNO3, yaitu yang bersifat asam itu. Nah, kalau turun ke muka bumi dalam bentuk air maka menyebabkan yang terbentuk hujan asam itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi dari pemaparan ini dapat diketahui bahwa ternyata banyak sekali ya dampak negatif dari
pembakaran minyak bumi atau bahan bakar minyak bumi. Namun tentu itu tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita kurangi, teman-teman. Nah, sekarang apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pembakaran minyak bumi itu sendiri? Kalau kamu sebagai generasi muda, coba deh pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi atau mengatasi dampak pembakaran minyak bumi. Ya, salah satunya mungkin bisa dengan cara goes gitu ya, menjaga lingkungan, kemudian menjaga kebersihan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan mungkin ke depannya ketika kamu menjadi saintis atau jadi ilmuwan, kamu bisa mungkin mencari energi alternatif yang aman bagi lingkungan. Contohnya apa, teman-teman? Yang itu menggunakan panel surya yang menggunakan tenaga matahari sebagai sumber energi, turbin menggunakan tenaga angin gitu ya. Nah, itu merupakan energi alternatif yang tentu lebih ramah bagi lingkungan. Selain itu, apalagi teman-teman, tidak menebang hutan secara liar dan memperbanyak tanaman hijau. Nah, mungkin kamu bertanya, masa sih saya bisa? Kan saya nggak menebang hutan. Lalu, apa kaitannya dengan saya? Nah, kamu sebagai generasi muda, tolong kamu juga harus berhemat dalam penggunaan kertas, teman-teman. Karena kertas itu dibuat dari pohon, gitu ya. Pulp kertas itu berasal dari pohon. Nah, kalau kamu bisa menghemat kertas, maka kamu juga sudah menjadi kontributor dalam mencegah penebangan hutan atau bisa membuat hutan lebih hijau, karena memang permintaan akan kertas mungkin akan berkurang gitu ya. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh menulis dalam kertas gitu, tetapi hemat dan bijaklah dalam menggunakan kertas. Kemudian selain itu, saat ini produsen kendaraan bermotor itu juga sudah mulai melakukan penelitian-penelitian menggunakan di mana bisa mengontrol emisi gas buangan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, di mana di sini mungkin ada mobil listrik, motor listrik. Nah, itu salah satunya adalah penelitian yang berguna untuk mengurangi dampak negatif dari pembakaran minyak bumi, teman-teman. Oke. Jadi di sini untuk kita sendiri, ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata pembakaran minyak bumi itu mempunyai efek yang negatif bagi kesehatan, ya kita juga harus mencegah supaya kita nggak sakit, teman-teman. Caranya itu adalah salah satunya menggunakan masker. Jadi saat ini kita gunakan masker bukan hanya untuk menghindari polusi, untuk menghindari corona, tetapi itu juga bisa menjaga kesehatan dari polutan yang ada di udara. Oke? Jadi ini adalah kesimpulan kita, hasil pembakaran bahan bakar itu bisa menghasilkan banyak beberapa gas. Misalkan CO itu akan bereaksi dengan hemoglobin membentuk karboksi hemoglobin yang tentu berbahaya bagi kesehatan. SOX membentuk hujan asam, NOx juga hujan asam, CO2 efek rumah kaca, hidrokarbon gangguan iritasi mata, timbal. Nah, timbal itu biasanya dihasilkan dari bahan bakar yang mengandung timbal, teman-teman. Namun saat ini kebanyakan, dan itu biasanya dihasilkan dari adanya zat aditif yang ditambahkan di dalam bahan bakar. Namun saat ini biasanya sudah tidak diperbolehkan lagi. Mengapa? Karena timbal berbahaya. Karena timbal itu tergolong dalam logam berat yang berbahaya. Oke? Jadi demikian untuk video kali ini yang menjelaskan tentang dampak pembakaran minyak bumi. Semoga kamu mendapatkan gambaran secara umum tentang bagaimana sih dampak pembakaran minyak bumi itu. Jadi mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga dunia ini supaya bisa menjadi dunia yang lebih baik untuk kita tinggali gitu ya. Dan stay healthy, salam sehat selalu, dan sampai ketemu lagi di dalam video-video berikutnya. Bye bye.